Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar hukum, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Masih semangat untuk belajar hukum? Terima kasih ya untuk yang sudah melihat konten ibu. Harapannya wawasan tentang hukum Indonesia menjadi bertambah dan menumbuhkan kesadaran hukum untuk taat pada hukum, ya, sehingga negara kita menjadi negara yang aman, tertib, adil, makmur, dan sejahtera, ya, karena kalau hukumnya dilanggar maka negara ini menjadi kacau. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah mempunyai kekuasaan yang tertinggi. Supaya aman, tertib, adil, makmur, dan sejahtera, negara ini diatur oleh hukum. Sehingga karena negara hukum, pemerintah, masyarakat, warga negara harus taat hukum. Kalau dilanggar tentu ada sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya. Kenapa? Karena kalau melanggar hukum itu konsekuensinya merugikan orang lain, masyarakat, negara, warga negara yang ada di negara Indonesia tercinta ini. Tidak mau kan? Dan hukum itu ada prinsip bahwa semua orang adalah mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Jadi meskipun orang awam, meskipun pejabat, kalau salah melanggar hukum maka dia harus diproses secara hukum, mendapat sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan yang salah tadi. Bagaimana teman-teman? Hari ini kita akan belajar tentang hak cipta, yaitu hak istimewa yang diberikan pada pencipta yang telah membuat kekayaan intelektual bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Pada konten-konten yang lalu, Ibu sudah bahas siapa itu pencipta, apa saja ciptaan yang dilindungi, arti hak cipta, dan sebagainya. Monggo silahkan dilihat ya konten-konten yang lain supaya pemahamannya bisa lengkap, dan teman-teman yang punya talenta atau bakat bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan bisa mengerti bahwa karyanya itu bisa dilindungi oleh negara dan akan mendapatkan hak istimewa yang berupa hak ekonomi, manfaat ekonomi, ya, kalau sudah berupa karya, ya, sudah bentuk konkret. Juga ada hak moralnya. Nah, kemudian pertanyaannya, bisakah hak cipta, hak istimewa yang berupa hak ekonomi dan hak moral itu dialihkan? Nah, sebelum kita bahas itu, kita berdoa dulu ya sebagai rasa terima kasih pada Allah SWT karena mengizinkan kita untuk belajar bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi hak istimewa dari hak cipta yang bisa dialihkan itu adalah hak ekonomi. Hak ekonomi misalnya hak untuk memperbanyak ciptaan, hak untuk menjual ciptaan, hak untuk mempertunjukkan, ya, dan sebagainya, ya. Jadi karena hak cipta ini merupakan benda bergerak tidak berwujud. Jadi seni, sastra, dan ilmu pengetahuan ini merupakan objek perdagangan atau objek bisnis yang dihasilkan dari daya pikir manusia yang disebut dengan benda bergerak tidak berwujud. Jadi kalau benda bergerak itu kalau menurut hukum perdata ada dua. Benda bergerak berwujud itu seperti yang bisa dipegang ini, ya, bisa dilihat, ya, misalnya furniture, buku, dan hal-hal yang bisa dilihat. Kemudian benda bergerak tidak berwujud itu bentuknya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.
Hak cipta bidang hak ekonomi bisa dialihkan secara keseluruhan maupun sebagian lewat cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Jadi hak cipta yang berupa hak ekonomi itu bisa dialihkan ke orang lain baik secara seluruh atau sebagian dengan cara diwariskan, dihibahkan, diwakafkan, diwasiatkan, kemudian dialihkan dengan cara perjanjian tertulis atau sebab lain yang diatur dalam undang-undang. Kemudian ada catatan lagi, hak cipta yang berupa hak istimewa yang merupakan hak ekonomi dan hak moral itu bisa dijadikan objek jaminan fidusia. Ya, jadi kalau saudara misalnya hutang, ya, maka saudara bisa dengan menggunakan jaminan fidusia, ya, dengan menggunakan hak cipta. Jadi hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia atau kepercayaan. Ya, hak cipta yang berupa hak ekonomi, ya, atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada penerima pengalihan hak cipta. Jadi kalau hak cipta teman-teman itu hanya dialihkan sebagian saja, maka yang sebagian itu masih tetap di tangan pencipta. Ya, hak cipta ini tidak bisa dialihkan untuk 2 kali. Jadi kalau sudah dialihkan, ya, ke orang lain, ke pihak ketiga, maka pengalihannya hanya sekali saja. Ya, itu adalah syarat-syarat secara umum pengalihan hak cipta. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami? Saya kira untuk pengalihan hak cipta itu dulu, ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.